Inilah keseharian Nazwa Hoirunisa, bermain dengan kuas dan seperangkat alat make up lainnya. Gadis cilik yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar ini memiliki bakat yang unik, merias wajah. Kemahiran Nazwa dalam memulas make up tidak datang dengan sendirinya. Sejak usia 7 tahun, Nazwa sudah sering melihat sang bibi yang memberikan pelatihan merias wajah. Dorongan untuk menjadi perias pun begitu besar, hingga Nazwa memutuskan untuk menekuni bidang kecantikan ini. Berbekal pelatihan dari bibinya, Nazwa kerap mengikuti berbagai lomba rias wajah. Bikin orang cantik. Sejak kapan bikin rias? 7,5 tahun. Bisa tahu. Awalnya bisa dari mana? Ngeliatin ibu. Kalau untuk di rumah dia ada yang wisuda ya, ada yang lebih ke ini pagar ayu gitu. Kalau saya ada pengantin pagar ayunya, karena tahu Nazwa sudah istilahnya sering lomba dan sudah mendapatkan gelar pelopor perias cilik, sehingga mereka pun sebetulnya bukan ingin di make up tapi ingin lebih menilai kemampuannya itu betul atau tidak. Perias cilik ini bahkan sudah memiliki pelanggan. Saya memilih ke sini karena dari yang sudah dan saya memang sudah berapa kali ke sini, hasilnya ya cukup lumayan bagus, rapi, tidak terlalu norak. Apa yang saya inginkan cocok. Beberapa penghargaan sempat diraih gadis asli Bandung ini. Di antaranya penghargaan pelopor perias cilik, juara favorit Singapore Expoher, peserta pemuda Asia Pasifik, dan pemecah rekor murid termuda. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Merias wajah adalah hal yang menyenangkan, tapi merias wajah menjadi hal yang mengagumkan ketika sang perias ini baru berusia 9 tahun. Untuk itu kita hadirkan si jenius Nazwa Hoirunisa Karmawan. Atau dipanggil Neng. Iya. Pagi. Neng, pagi. Neng, aku penasaran nih, udah juga ada Mbak Santa nih. Kamu bisa langsung loh kalau mau dandanin Mbak Santa. Boleh kan? Mau kan? Yuk. Tapi sambil ngedandanin, aku mau nanya-nanya. Ya? Ya. Neng ini baru menang kemarin di Singapore Wedding Expo. Betul? Betul. Juara 1? Iya. Wow, nih yaudah, boleh sekalian langsung. Neng kayaknya bingung nih. Boleh sekalian merias. Neng tuh belajar di mana sih, Neng? Belajar di Puspita Marta. Oh, siapa yang ngajarin, Neng? Dia konsentrasi dulu ya. Apa tuh yang Neng lakukan? Apa itu sekarang? Foundation. Foundation dulu. Oke. Neng itu kan pas belajar makeup umur 7. Itu belajarnya dulu kayak gimana? Kok tiba-tiba bisa belajar makeup? Ngeliatin ibu. Oh, ibu juga make up. Iya. Oh gitu. Udah gitu pertama kali pas kamu ngeliatin ibu, terus kamu ngomong apa ke ibu saat itu? Gak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa tapi merhatiin terus bisa, Neng. Iya. Pertama kali dandanin siapa, Neng? Diri sendiri. Oh, ya ampun. Abis itu waktu Neng keluar pada kaget nggak? Kok Neng jadi cantik gitu? Nggak tahu. Oke, yang pertama foundation. Udah gitu apa lagi? Berikutnya apa sih? Pakai apa? Kedua. Oh. Ini bisa diikuti juga loh bagi Anda yang di rumah. Jadi Memerlukan. step-stepnya bagaimana mengenakan makeup. Yang pertama tentunya ada foundation. Tapi yang kedua itu barusan Neng itu mengkombinasi ada shading antara warna coklat dan juga warna oranye. Neng ini biasanya merias pengantin, betul? Iya. Iya. Belajarnya dulu sama boneka apa enggak? Enggak. Enggak. Langsung di wajah orang? Enggak, di wajah Neng sendiri. Oh, di wajah Neng dulu. Terus peralatannya dapat dari mana buat belajar Neng dandan sendiri? Waktu itu mah punya ibu dulu. Sekarang Neng udah punya. Udah punya sekarang. sendiri. Apa aja sih Neng kuas-kuas yang pokoknya semua orang harus punya deh, kuas-kuas dasarnya gitu. Tahu? Neng,
kamu kan paling suka itu make upin pengantin, bener nggak? Iya. Kenapa pengantin? Biar Hmm? biar apa ya? Biar apa ya? Biar Sekarang make bisa up bikin orang cantik. Oh, bisa bikin orang cantik. Ini yang kamu, Kak Shanta lagi kamu dandanin apa kali ini? Ini make up apa ini? Make up apa ya? Tahu? Pengantin atau make up biasa? Nggak tahu. makeup nggak tahu, pokoknya jago gitu lah ya, Neng. Nah, Neng sekarang kan udah dapet belajar nih. Neng belajar di mana sekarang? Di Puspita Marta. Nah, itu berapa lama abis ini sekolahnya, Neng? Nggak tahu. Nggak tahu. Jalanin aja gitu. Iya, Kalau belajar di sekolah masih dong, tapi masih. masih. Nggak cuma main belajar, nggak belajar dandan doang ya? Iya, Oke. Nah, ini sekarang pakai eyeshadow. iya. Oke, jadi yang pertama tadi foundation, kedua kita bikin shading, ketiga adalah eyeshadow. Terus warnanya pilihannya terang, kenapa, Neng? Kenapa ya? Biar matanya besar atau matanya kecil? Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa orang pertama yang kamu dandanin selain Neng sendiri? Habis kamu dandan sendiri, udah gitu orang kedua yang kamu dandanin siapa? Belum. Hah? Hah? Belum. Belum. Oke, ini sekarang eyeshadow-nya sedang dibalurkan. Nah, Neng, kalau misalnya aku mau belajar dandan, apa sih yang harus aku beli, Neng? Oh, ini. Aku udah punya. Apa sih, Neng, yang harus aku beli? Peralatannya dulu? Iya. Apa belajarnya dulu? Dua-duanya. Dua-duanya? Bedak dong ya? Iya. Kalau Neng paling suka apa dari semua makeup, alat-alat makeup? Bedaknya kah, lipstiknya kah, matanya kah? Apanya, Neng? Semuanya. Semuanya. Oke. Oke. Nah, jadi sambil Neng meneruskan karya seninya ini, kita juga ingin mengundang bibi atau tante dari Nazwa, karena memang awalnya itu selain ibunya, Shanas, tantenya itu juga suka dandanin gitu. Jadi dia suka lihat tantenya, oh gitu cara dandaninnya. Saya gitu. juga loh suka ngeliatin Mbak Marisa ini, Marisa Anita. Kalau dandan setiap hari, dia apain aja sih dandannya? Karena saya nggak bisa dandan. Dandan sendiri ya. Iya. Oke, kita akan undang tentunya. Halo. Halo. Selamat pagi. Apa kabar, Mbak? Baik, Halo. Silakan. Halo. Dengan Mbak siapa? dengan Ibu Lilis. Oke, Bu Lilis, Mbak silakan, boleh Lilis. duduk di Silakan sini. duduk, Mbak Lilis. Coba bisa cerita dulu Nazwa ini awalnya seperti bisa tiba-tiba menggeluti dan gape jago, udah juara berkali-kali itu gimana? Awalnya memang karena dia penari ya awalnya, dia suka menari waktu kecil, nari sudah biasa dengan make up, lantas melihat saya sering make up, sering merias, jadi mungkin dia ada rasa ingin mencoba. Akhirnya pada saat ngajar, saya ngajar juga, murid yang saya ajarkan dia praktek, dia juga di belakang layar setelah mendengar, langsung dia mencoba ke dirinya sendiri. Oke. Dan Iya, kalau kemarin nih mengaplikasikan. bisa pergi langsung ke Singapura dan akhirnya mendapatkan juara, itu gimana ceritanya? Karena sering ikut lomba ya, jadi ke satu, kedua, ketiga, langsung setelah itu mendapatkan apresiasi dari pihak penyelenggara sebagai pelopor pria cilik. Lantas boleh diikut sertakan ke lomba di Singapura gitu. Pada saat kompetisi itu apakah Nazwa perias yang termuda di situ? Betul. Setiap event 3 kali di event-event untuk kompetisi seperti itu selalu yang termuda. Bahkan ada pengalaman lucu juga kalau tidak salah ini Singapura. cerita di mana Nazwa pada saat itu sudah naik panggung, kemudian diminta untuk turun karena dikira anak dari salah satu peserta. Betul. Ceritanya gimana? Jadi pas begitu dipanggil Ibu Nazwa gitu kan langsung naik, udah gitu loh, ini anaknya model ya, ini jangan main di sini kata gitu. Si modelnya kan ditanya, apakah ini anak model atau anak periasnya gitu, jangan main di sini gitu, diusir.
ini saya periasnya, dia dengan langsung menunjukkan identitasnya bahwa saya adalah perias gitu. Saya adalah peserta gitu. Jadi Apa langsung reaksi orang di sana saat itu? wow, kaget juga gitu. Impossible katanya gitu. Berarti memang perias termuda di Indonesia juga. Betul, bahkan katanya dunia katanya gitu. oke. Iya, karena pada saat ikut kompetisi di Asia Pasifik, para peserta bilang katanya saya pernah ikut kompetisi di Jerman itu 12 tahun katanya peserta termuda. Saya juga pernah ikut di ini, kata pesertanya, pernah di Prancis itu 12 tahun juga. Makanya ini anak kecil 8 tahun, waktu itu masih 8 tahun gitu. Oke. Jadi katanya luar biasa katanya. Sangat luar biasa. Aja bingung bisa. Ini dia benar-benar mengaplikasikannya dengan rapih loh Marisa, lihat deh. Maksudnya kadang tuh ya saya memakai eyeliner saja kan suka takut-takut bleber ya, tapi sepertinya memang Neng nih sangat-sangat jago gitu tangannya. Tapi penasaran waktu pertama kali Neng nih mengutarakan kalau oke saya ingin dandan, reaksinya saat itu dari para orang tua seperti apa sih? Ya saya sendiri kaget ya, karena kan saat itu dia mengaplikasikan dirinya sendiri pada saat saya ngajar gitu loh. Jadi murid saya pulang, dia langsung ibu ini aku gitu kan. Yo kaget kan, satu kan kosmetik. Maaf mahal ya. dia acak-acakan untuk mengaplikasikan ke dirinya sendiri seperti itu. Udah gitu terus saya sempat marah. Terus langsung dia kan aku juga mau belajar katanya gitu. Jadi suami saya bilang anak mau belajar kenapa enggak? Ya sudah dibelikanlah yang ini Yang yang main-main biasa. ya. Saya belikan, ya udah dia setiap hari ke sekolah dengan mengaplikasikan ke dirinya sendiri, latihannya ke dirinya sendiri. Ke sekolah pun Reaksi sekolah bermake up. bagaimana saat itu? Ya sekolah tidak kaget karena udah tahu orang tuanya kan itu. Oke, dan katanya kadang-kadang dia mengkoreksi gurunya gitu. iya. Ibu kurang lipstiknya gitu, Betul. itu gimana? Bukan kurang, dia Apa? mengkoreksi karena katanya ibu guru kan bibirnya hitam, lipstiknya jangan yang merah jadi tua katanya gitu. Iya. Dia sampai mengerti betul. segitunya. Jadi ibu guru lipstiknya yang muda-muda aja katanya begitu. Referensi belajarnya selain dia memang bersekolah kan, dia sempat Iya. kursus selama 3 bulan, Iya. tapi dia referensi belajarnya dari mana? Ya karena melihat saya aja. Hanya melihat? Betul. Oh, wow. Nah karena kan saya sempat juga sih karena dia keinginannya sangat kuat, makanya saya datang ke ahli rias ya di Kota Bandung. Saya coba datang ke sana, ternyata beliau bilang, waduh kamu mau ya aku masuk penjara, kamu mau ya aku ditangkap polisi gitu. Karena kan saya juga kaget, saya kan nanya kenapa gitu kan. Saya kan bukan mau mempekerjakan anak, saya mau melatih kemauan anak gitu ya, ingin memberikan koridor yang lebih terarah gitu. Ternyata menolak, ya sudah saya pulang. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena saya juga terus ikut kursus-kursus biar up to date terus kan, dia sering ikut. Dan saya pikir kan bakal dia boring gitu. Ternyata menyimak apa yang disampaikan instruktur saya gitu ya. Yang akhirnya aku mau ikut lomba. Tapi kapan Mbak Lili bisa karena biasanya begini, orang tua itu kan punya kecenderungan ketika anak itu lagi suka main make up, tapi cuma dianggap oh iya dia cuma main-main aja gitu. Tapi Mbak Lili tidak melakukan itu, Mbak Lili malah mendorong saat itu. Apa sih yang Mbak Lili lihat? Oh ini kayaknya anak ini serius nih. Ya, karena sebetulnya saya tidak melihat keseriusan dia ya. Artinya dia mau belajar ya udah sok gitu ya. Cuman ikut lombanya itu yang saya nggak habis pikir gitu ya. Loh kok mau ikut lomba? Emang kamu bisa? Saya nggak yakin gitu ya. Ternyata wow bisa menyelesaikan kan 30 menit waktu lomba itu untuk make up ya. 30 menit, 25 menit dia sudah selesai. Sementara saya tuh sambil berlombanya dengan saya juga kan. Ngelihat anak udah selesai, wah gitu kan. Gitu. Jadi ya sampai akhirnya ya sudah kalau dia memang mau dan keinginan diri sendiri yang jelas itu. Karena kalau misalkan anak tidak mau, kita mendorong nggak akan sampai. Jadi itu ya. Tapi kalau anak mau, kita tinggal mendorong, jalannya lancar. Dukungan orang tua berarti penting tuh, Nas. Penting banget. Iya, Penting banget. betul. Nah sekarang makanya saya juga ingin tahu nih Nengnya sebenarnya sejago apa dan sekarang sudah sampai mana nih Neng? Alisnya rapi bener, Mbak. Wow, kita aja bikin alis perlu belajar berapa lama.
Jadi karena sekarang kan lebih rapi, karena sudah diberikan apresiasi dari Ibu Marta Tilar, memberikan beasiswa untuk sekolah di tempat beliau. Iya, gitu, betul. di Puspita kemarin. Marta. Udah selesai sekolahnya? Sudah selesai. Luar biasa. Pada saat itu memecahkan rekor muri, uji kompetensi totalitas pengantin termuda 9 tahun. Luar biasa total. Dan Neng ini juga masih ini ya, masih Serius. nyeni, masih menggambar. Tapi seperti kita lihat juga mungkin bisa kelihatan nggak kalau misalnya di kamera hasilnya di wajah kirinya Mbak Santal. Alis terlihat begitu rapi dengan paduan warna yang begitu lembut. Memang kalau misalnya warna-warna lembut ini biasanya dipakai untuk memberi Make up kesan pagi. muda begitu Iya, ya. make up Seperti pagi, tadi make up Neng siang. bilang, jangan pakai merah dong, pakai warna lebih muda biar kelihatan lebih muda. Jadi dia bisa mengkoreksi dan memberikan alasan tertentu ya, kenapa nggak boleh ini. Jadi ada way out-nya gitu buat. Ada ininya nggak sih Mbak, ada targetnya nggak untuk Neng gitu dari orang tua dan dari keluarga seperti apa? Ya, target ke depan pasti ada ya, semua orang bakal memberikan istilahnya target itu sendiri ya. Saya kepengen dia tetap sekolah, mendalami apa yang dia suka gitu, karena kan seleksi alam juga ya. Pada saat umur 3 tahun setengah, saya masukkan karate, saya masukkan tari Bali, saya masukkan juga keyboard, les keyboard, les vokal, yang jalan ini. Betul, berarti itu yang pesan yang bisa kita tarik juga tentunya dari Mbak Lili sebagai orang Inspirasi tua ya. Iya. yang mendukung apa yang disukai anaknya. Karena memang terkadang ya Nas, orang tua itu malah memaksakan kehendaknya sendiri. Betul. Itu nggak sehat. Jadi kita ikuti kiat-kiat dari Mbak Lili tadi. Iya, Terima kasih banyak Mbak Lili. Thank you. Sama-sama. Dan nanti kalau misalnya penasaran Anda di rumah, Neng nanti dandaninnya seperti apa, kita akan jeda sebentar. Setelah itu kita akan melihat hasilnya kira-kira Mbak Shanta ini secantik apa. Tapi sebelumnya nanti akan ada rangkaian informasi hiburan dari mancanegara yang akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di Indonesia Morning Show. Wah, ternyata nggak ngajak-ngajak, ada tamu semuanya nih ya. Lagi bikin apa nih? Ini lihat deh, ini namanya Nazwa Khairunisa. Dia panggilnya Neng. Itu hasil karyanya Nazwa semua. Yang di wajahnya Mbak Santa itu. Ini memang umur berapa? Umur 9. 9 tahun udah pintar makeup begini. Udah, bahkan udah menang di Singapura kemarin, Singapura Expo. Ini hasilnya. Jadi Adrian yang luar biasa lagi. Tadi saya dan Shanas itu melihat bagaimana cara dia menggoreskan eyeliner cair hanya dengan seret-seret 2 kali aja. Itu susahnya luar biasa. Ini bisa langsung dilihat Mbak Shanta betapa cantiknya didandanin oleh Neng. Udah nih Neng ya? Oh, Udah belum? mau di modelnya ya? Oke, kita salaman dulu dong sama modelnya. Halo, selamat pagi Mbak. Salam dulu dong. Halo, Oke. Adrian. Adrian, udah. Harus diakhiri ya, Adrian. Kan tamu. Oh, ini juga dong nggak boleh. Ibu, saya dengan Adrian. Ibu Lili. Baiklah. Oke, sambil kita menunggu hasilnya. Ini kita udah ternyata- hasilnya udah. Kita semua bisa Oke. melihat betapa cantiknya nih Mbak Shanta oleh Neng yang sangat berbakat. Hebat. Oke, ternyata memang sudah 3 jam kami menemani Anda. Saatnya kita bertiga dan juga seluruh kru yang bertugas harus undur diri. Semua tayangan berita yang kami sajikan hari ini dapat Anda lihat kembali di www.youtube.com/officialnetnews. Have a great day. Bye-bye. Super work.